Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منه راحلة. حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya berusaha menjadi manusia yang terus meningkat imannya ataupun amal-amalnya, begitu juga semangatnya membantu umat, apakah secara ekonomi, apakah mendidik umat, dan lain sebagainya, agar kita menjadi rahilah. Jadi artinya begini, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Sungguhnya hanyalah manusia itu bagaikan kumpulan onta yang jumlahnya 100. Ya. Innaman nasu kal ibilil mi'ah. La takadu tajidu minha rahilah. Dari 100 itu nyaris sulit didapatkan yang berkualitas. Ya. Kalaupun ada cuma 1. Ya. Yang maksud onta berkualitas bagaimana? Onta yang siap diajak jalan ya, berbulan-bulan. Ya. Onta yang siap menggendong ya, beban yang berat, ya, selain mengangkat penumpangnya juga mengangkat bawaan, ya, bawaan yang dimiliki oleh penumpangnya. Aslinya manusia juga begitu. Dari setiap 100 orang ya, yang betul-betul bisa dibentuk, yang bisa jadi rahilah, nah, menanggung tugas ini tugas itu, aslinya hanya 1. Maka jika kita mendapatkan diri kita atau teman kita
menjadi rahilah, tentu manusia yang rahilah, manusia yang memiliki banyak kemampuan, apakah kemampuan keilmuan, kemampuan ekonomi, kemampuan bekerja keras, ya, kemampuan leadership, ya. Ya. Kalau ada manusia yang diberi karunia seperti itu, maka hendaklah dia tetap bertawadhu kepada umat manusia, ya, terhadap sesama orang beriman, ya. Sebut dalam Al-Quran, adillatin 'alal mu'minin, ya. Adillatin 'alal mu'minin, itulah orang beriman yang jika berhadapan dengan orang-orang beriman yang lain, dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apa, bahwa orang lain lebih mampu untuk lebih banyak memiliki kemampuan ataupun keunggulan. Nah, ketawadhuannya seperti itu. Bagi yang belum menjadi manusia yang rahilah, maka ketika melihat rahilah tadi, masih ingat ya, manusia yang punya banyak kemampuan, istilah masyarakat itu SDM unggul. Bagi yang belum bisa, maka hendaklah dia mengambil pelajaran. Orang ini kontribusinya apa? Kontribusinya pengetahuan, ya, pengetahuan apa saja yang diridhoi oleh Allah, ya. Maka saudaranya, kemampuan saudaranya harus bisa menjadi motivasi untuk meraih. Oh, ini kemampuan Al-Quran, gimana jadi motivasi. Terutama yang dikatakan oleh Rasulullah, yang belum jadi rahilah hendaklah la hasada illa fitnataini. Hendaklah kamu selalu mendambakan dua hal ini. Kemampuan ber-Al-Quran yang diamalkan, dan kemampuan ekonomi yang diinfakkan. Bukan sekedar untuk dirinya saja, ya tentu baik langsung maupun tidak langsung, ya. Para mahat atau saudara-saudara kita yang nggak bisa langsung ngajar, tapi mungkin jadi panitiaan, jadi pengurus untuk terseggalanya pengajaran, maka insya Allah itu dicatat oleh Allah orang yang jahaza ghazian, memberi fasilitas sebuah amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, karena itu betapapun di kehidupan onta sulit mendapatkan rahilah, ya. Manusia juga seperti itu, tapi harus kita pahami manusia, ya, punya akal, punya kemampuan. Artinya kalau onta ya sudah, memang dari gennya begitu. Ini gennya rahilah, ya, onta yang kuat, onta yang siap membawa beban-beban yang berat. Kalau manusia masih punya akal, ya, masih punya prinsip-prinsip mencari ilmu. Maksudnya prinsip-prinsip mencari ilmu. Iya, kalau kamu mau belajar, Allah muliakan kamu. Dudukmu menghasilkan ampunan, menghasilkan rahmat, menghasilkan pahala. Yang berilmu dikasih motivasi. Kalau kamu mengajarkan semua makhluk Allah bersolawat kepadamu, mendoakan kamu. Jadi ya, yang berilmu begitu siap untuk mengajarkan, yang belum berilmu siap belajar. Ini prinsip-prinsip ilmu. Ya.
maka tidak mustahil dengan perjalanan waktu setahun 2 tahun, insya Allah manusia juga bisa menjadi rahilah. Bapak-bapak mungkin beda-beda. Ini minimal rahilah SDM yang unggul mungkin untuk keluarganya. Ini rahilah untuk kalangan mungkin untuk 1.000 orang, untuk 500 orang, untuk 100 orang. Ini untuk ratusan ribu manusia mendapatkan manfaatnya. Jadi sudah seharusnya ketika manusia belum rahilah, maksudnya belum menjadi SDM yang unggul, yang bisa memberi manfaat kepada manusia, maka hendaklah dia tidak menganggap emang udah takdirnya begini, memang saya nggak bakat. Manusia beda dengan ontak. Manusia tetap punya potensi untuk menjadi rahilah, dan tidak ada kata terlambat selama masih diberi usia oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, ya. Maka raihlah ya menjadi manusia yang rahilah, manusia yang siap mencari ilmu, siap mengajarkan ilmu. Itulah seterusnya, karena ketika manusia itu menjadi rahilah, insya Allah menjadi manusia yang tabungan akhiratnya banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis kita pada pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin sebentar. Rajim Al-An'am 147. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Jika mereka mendustakan kamu, maka sampaikan bahwa Allah Rabbmu memiliki rahmat yang luas. Tapi tidak bisa ditolak lagi kalau ba'suhu, azabnya sudah datang menimpa orang-orang yang terus-menerus berdosa, terus-menerus kadzabuka. Jadi kadzabuka artinya mendustakan. Jika dibahasakan dalam realitanya, kadzabuka penolakan. Jika manusia itu menolakmu, ya, membencimu, ya, karena kadzabu, maka menolak, benci, bahkan membuli, bahkan bisa menyakiti, bahkan bisa menangkap. Puncaknya kadzabuka itu membunuh, ya. Seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa sampai mau dibunuh? Karena masyarakatnya kadzabuhu. Nabi Yahya dibunuh kenapa? Karena kadzabuhu. Rasulullah nyaris berulang-ulang, nyaris, tapi terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi resiko kadzabu bagi orang-orang yang mengajak umat, mengenal Allah, menghambakan diri kepada Allah, ini hampir sebuah
keniscayaan. Ya. Di Al-Anfal 30 ya. Istilahnya wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Kalau kamu mengajak umat ya, mengajak umat kembali kepada Allah. Kepada Allah itu berarti melaksanakan ajaran Rasulnya, melaksanakan wahyunya, maka kamu akan menghadapi yamkuru. Yamkuru artinya upaya-upaya, ya, upaya-upaya kejahatan yang terus direncanakan. Itu dampak kadzabuka. Qurrab kembali ke Al-Anfal 30, yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. Ya. Bentuk-bentuknya bisa ditangkap untuk dipenjara, au yukhrijuka atau diusir ya. Dari satu negara ke negara yang lain. Banyak orang-orang yang berdakwah terusir dari Mesir. Wah, itu banyak jumlahnya ya, ribuan orang terusir tinggal di Turki, ya. Terusir tinggal di Eropa juga banyak. Ya, karena mengajak manusia kembali kepada Allah. Dari dulu sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Ya. Rasulullah termasuk yang terusir dari kampung halamannya. Au yukhrijuka ya yukhrijuk au yaqtuluka. Mereka akan membunuhmu. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka kadzabuka, respon orang-orang kafir menolak dengan berbagai macam sikapnya itu Allah sebut di surat Al-Anfal 30 itu merupakan ya, merupakan balasan ya, merupakan sesuatu yang harus dibayar untuk menjadikan Islam itu kemudian akan diterima oleh orang-orang lain yang siap menerima Islam. Artinya Rasulullah diusir, disakiti, dan semua para sahabatnya kan tujuannya supaya Islam nggak berkembang. Tapi justru pekerjaan kaum Quraisy itu membuat Islam berkembang mendunia. Sampai di RT-RT kita semua ada Islam, karena tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang membayangkan suasana-suasana ini, ya, kalau dia berkunjung ke Madinah, ya, sulit untuk tidak meneteskan air mata, ya, karena membayangkan bagaimana Rasulullah untuk membuat kita semua orang beriman rela diusir, rela disakiti, rela diboikot, rela dilempar-lemparin batu dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa aman menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa'in kadzabuka, jika mereka mendustakan kamu, apa yang didustakan? Maka jika kembali ke ayat sebelumnya, bahkan sekian puluh ayat sebelumnya tentang ajaran dakwah yang memperkenalkan Allah. Ya. Allah begini, Allah itu begitu, seperti yang kemarin kita jelaskan.
mengajarkan pentingnya aman dari syirik kepada Allah. Ya. Aman dari syirik kepada Allah. Pentingnya tunduk kepada syariat Allah, jangan bikin syariat sendiri. Ya. Segala binatang ternak diperlakukan gini, diperlakukan begitu. Ya, nggak ada kerjaan ya. Begitulah manusia kalau nggak taat kepada Allah, akhirnya teralihkan kepada kerjaan-kerjaan yang tidak berkualitas. Bahkan cenderung menyimpang. Nah, itu yang mereka tolak, yang mereka tidak inginkan. Di zaman sekarang mungkin bentuknya beda. Sekarang siapa yang berdakwah, siapa yang berusaha mengajarkan Islam, pasti juga mendapatkan bentuk kadzabuka. Pasti juga ditolak. Diajak apa? Misalnya, ayo kita jadikan semua bentuk kehidupan kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Itu nggak semuanya manusia akan menerima. Pasti kita akan menghadapi penolakan, kebencian. Ayo kita tolong kaum muslimin yang tertindas di Palestina, di Suriah. Wah, itu banyak. Ya. Kita harus barok kepada al-Yahud. Wah, langsung disebut, kamu berarti rasis. Ya. Padahal merekanya biangnya rasis. Bagaimana orang-orang Yahudi menindas kaum muslimin, itu nggak disebut rasis. Ya. Tapi kalau kaum muslimin berusaha melawan disebut rasis. Ya. Nah, itu yang namanya juga kadzabuka. Ya. Selalu memang sifatnya bolak-balik kenyataan. Bagaimana berpolitik yang betul-betul sesuai dengan Islam, wah radikal. Jangankan sesuai dengan Islam, berpolitik yang soleh aja. Ikuti semua aturan yang ada. Wah, itu juga kadzabuka. Tidak sedikit yang membencinya. Ya. Maka sampaikan juga Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Sampaikan bahwa Allah tetap bersifat memiliki rahmat dan yang memiliki rahmat yang luas. Qur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Maksudnya apa? Terhadap orang yang kadzabuka itu Allah tidak akan segera marah. Tetap diberi kesempatan. Ayo tobat, ayo berhenti, ayo jangan terus-menerus begitu. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kadzabu yang dilakukan oleh Abu Sufyan, tapi Allah biarkan sekian lama, sekian puluh tahun, ya, akhirnya masuk Islam juga. Ya. Itu namanya dzu rahmati wasi'ah. Ya. Kenapa Abu Jahal nggak mendapat dzu rahmati wasi'ah? Abu Sufyan kok dapat? Maka itu kembali kepada diri manusia itu sendiri. Karena itu Rasulullah mengatakan, janganlah engkau membenci sesuatu, benci yang 100%. Nah, Abu Sufyan dari dulu bencinya nggak 100%. Dia mungkin 90, mungkin bencinya 80, apalagi ketika Bunda Ramlah berkatung-katung di Ethiopia, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat Abu Sufyan agak mencair bencinya, tidak
tidak berlebihan lagi, dan itulah akhirnya yang mengantarkan kepada keislamannya. Abu Jahal sungguhnya juga intinya diajak, walaupun akhirnya ke anaknya. Anaknya akhirnya dapat hidayah, namanya Ikrimah. Maka dzu rahmati wasi'ah ini bagi orang-orang beriman, ya, hendaklah menghasilkan sebuah keimanan yang disebut dengan ar-raja. Ada harapan. Ya. Ada harapan itu maksudnya nggak putus asa, nggak kesel sama dirinya. Ya. Ini udah berusaha nggak berbuat salah, salah lagi, ya udahlah, gitu. Ya. Untuk memvonis dirinya, nggak mungkin saya ini menjadi manusia yang salihah. Allah punya dzu rahmati wasi'ah. Ya. Di ayat yang lain dikatakan rahmatku, ya, meliputi segala-galanya. Misalnya di surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat 156, ya, Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ada di mana-mana, maksudnya. Untuk menyayangi apa saja yang ada di alam semesta ini. Apalagi yang masih mau sholat, walaupun masih berbuat jahat. Ya. Walaupun sudah baca Quran, tapi masih salah-salah juga. Harus paham ini juga. Nggak bisa selalu dalam wah saya akan masuk neraka, saya akan disiksa, saya akan dihisab. Ya. Itu juga penting dipahami, tapi juga yang sifatnya ma'ani ar-raja, nilai tetap optimis harus juga dimiliki. Jadi harus hidup ini harus punya nilai-nilai khauf, ma'anil khauf, juga harus punya nilai-nilai ar-raja. Jadi Ibnu Abbas dalam mengomentari ayat 156 ini mengatakan sampai setan-setan pun merasa tenang dengan ayat ini. Ya. Iblis, setan itu semua, ya. Iblis itu engkongnya setan, ya. Katanya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka kata iblis setan, ya kita berarti juga termasuk yang dirahmati juga dong berarti. Ya. Jadi bisa-bisa kita nanti ya nggak jadi masuk neraka ini. Kan ketika Allah mengatakan kulla syai', ya nggak ada batasannya. Pokoknya semua makhluk, ya, di situ ada rahmat Allah. Ya. Maka karena setan-setan iblis semua kegeeran dengan ayat ini, maka dijawab oleh Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi ada lagi rahmat yang khusus. Ya. Kalau rahmat umum semua dapat. Ada lagi rahmat yang khusus ini, yang spesial. Ya. Itu hanya saya berikan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang berzakat, kepada orang yang beriman dengan Al-Quran. Barulah kata iblis dan setan-setan itu, ya jadi. Ya, jadi mendapat rahmat yang spesial. Saat tubuh khususnya
ada rahmat yang spesial, tapi bagi orang yang bertakwa, zakat, dan beriman kepada Al-Quran. Alladzina hum biayatina yu'minun. Maka kata orang-orang Yahudi dan Nasara saat ayat ini turun, wah kita mesti dapat tuh ya. Tadinya nggak iblis saja, nggak iblis setan, tapi juga Al-Yahud wan Nasara merasa bangga dengan ayat ini. Kita ini masih dirahmati juga oleh Tuhan. Ya. Maka begitu dilanjutkan ayatnya, setan nyerah. Wah kita udah dapat nih. Ya. Tinggal Yahudi dan Nasara masih kegeeran. Kita kan juga ya, bertakwa, takut kepada Allah, kita juga berzakat, kita juga beriman dengan ayat-ayat Allah. Maksudnya Yahudi dengan Tauratnya, Nasara dengan Injilnya, masih beriman. Dijawab lagi oleh Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Iya, selain bertakwa, berzakat, beriman kepada ayat-ayat Allah, juga harus mengikuti Rasul ini. Ya, juga harus mengikuti Rasul An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis itu, ya, yang kalian temukan, yang mereka dapatkan berulang-ulang tercatat dalam Taurat dan Injil. Dari situlah mereka nyerah. Ya, kita nggak dapat berarti ya. Nah, kita tidak bisa mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya, oh kalau begitu saya harus ikutin Rasulnya. Ya, saya harus beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak banyak, kecuali dari kalangan Nasara lebih banyak daripada kalangan Yahudi yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika rahmat Allah yang luas itu rahmati wasi'ah, tidak membuat manusia segera bertaubat, segera kembali kepada Allah. Ayo jangan terus-menerus begitu. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumi. Maka akhirnya bisa berlaku ketetapan Allah yang lain, karena Allah akan menurunkan adabnya, dan itu tidak akan bisa ditolak. Ya, maka bagi bangsa Quraisy saat itu, ya, ba'suhu itu datang saat perang Badar. Sangat banyak orang-orang kafir yang kadzabu terhadap Rasulullah, akhirnya tewas perang Badar, tewas di perang Uhud, dan tewas di perang Khandaq. Apalagi yang dialami oleh kaum Nabi Nuh untuk bisa tenggelam itu kan nggak langsung, ya. Bukan hitungan tahun, tapi hitungan abad. Karena Nabi Nuhnya sendiri berdakwahnya 900 tahun. Itu juga Nabi Soleh. Maka di ayat berikutnya 148 Allah mengajak manusia meluruskan cara beriman kepada Allah, terutama dalam masalah takdir, dalam masalah kebijakan-kebijakan Allah dalam kehidupan. Sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik itu akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna.
Kalau saja Allah menghendaki, kami ini tidak syirik, artinya tidak kadzabu, tidak menjadi orang-orang yang menolak ajaran Islam. Inilah kebiasaan manusia, ya, siapa yang salah, siapa yang disalahkan. Jadi dirinya nggak beriman, dirinya itu yang nyalahinnya Allah. Di sisi yang lain, dia meyakini bahwa Allah itu maha berkehendak. Yaf'alu ma yasha. Tapi salahnya ketika dirinya jelek, itu di atas namakan Allah. Saya jelek begini ya karena Allah menghendaki saya jelek. Begitu juga kakek moyang kami. Semua menjadi orang jahat, orang syirik, juga kehendak Allah. Wala harramna min syai', dan aturan-aturan yang kami jadikan, ya kalau onta udah beranak 10, ya maka nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipotong, harus dilepas bebas, ya. Nah, itu contohnya, ya. Wala haramna min syai', ya. Jadi kebiasaan nggak mau tunduk kepada aturan Allah, tapi maunya dengan aturan sendiri. Ya. Sehingga yang menurut Al-Quran boleh, manusia nggak boleh. Begitu juga balik-balik, karena manusia punya aturan sendiri, nggak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dijawab oleh Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qabli. Ini jawaban yang pertama, ya. Siapa yang berbuat sesuatu mengatasnamakan takdir, berarti dia telah berbohong. Ya. Apa saja, ya. Baik dalam kebaikan maupun dalam kejelekan. Dalam kebaikan misalnya gimana? Kenapa kamu nggak sholat? Ya, Allah udah menakdirkan saya nggak sholat. Kenapa kamu nggak mau baca Quran? Ya Allah udah nakdirin saya nggak baca Quran. Dalam kejelekan, kenapa kamu mesti mencuri? Kenapa kamu mesti berzina? Alhamdulillah, ya Allah yang menakdirkan. Allah yang maunya begitu. Maka dijawab oleh Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Siapa yang menuduh-nuduh Allah bahwa Allah menghendaki dirinya jelek, ya berarti dia berbohong. Ya. Bohongnya dari mana? Tahu dari mana Allah yang Allah yang menghendaki dia nggak sholat, dia berbuat jahat. Tahu dari mana? Ya. Bukan bisa jadi sebuah prasangka yang jelek, bisa jadi nuduh, bisa jadi siapa yang salah, tapi siapa yang disalahkan. Itu jawaban dari Allah. Jawaban yang kedua, hatta dzaqu ba'sana. Sehingga mereka akan merasakan azab kami. Sehingga mereka merasakan azab. Maksudnya gimana? Ya. Kayak logika saja. Ya. Kalau saya katakan, ya, Fulan tolong rumah ini disapu ya. Tolong disapu ya. Begitu selesai disapu, penyapunya ya, dipukulin misalnya, atau penyapunya diomelin gitu. Ya. Itu kan aneh, gitu ya, nggak masuk akal gitu. Apa yang disuruhkan oleh manusia kepada orang lain, pasti biasanya yang disuruh itu diberi apresiasi, minimal terima kasih, kasih hadiah, kasih upah. Ya.
Jadi kalau manusia mengatakan saya berbuat jahat begini, saya mencuri begini, itu memang Allah yang nyuruh saya, Allah yang menghendaki saya. Tapi bagaimana mungkin nanti di akhirat Allah akan mengadab orang itu? Ya. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu terus nggak beriman? Ya Allah menghendaki saya begini. Tapi kenapa? Itu nggak mungkin. Ya. Jadi pentingnya manusia selalu berhusnudzon kepada Allah. Enggak. Insya Allah kalau saya mau beriman, saya mau berbuat baik, justru ditolong oleh Allah. Ya. Jawaban yang ketiga, qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalau kamu menuduh Allah, Allah yang menghendaki saya begini, Allah menghendaki saya begitu, coba buktikan ya dengan sebuah informasi yang akurat, kemudian sampaikan informasi itu. Ya. Bahwa Allah lah yang menyuruh saya, yang menghendaki saya begini begitu terhadap hal-hal yang negatif. Tentu kan nggak mungkin ya, manusia bisa membuktikan bahwa itu kehendak Allah. Jawaban yang keempat, in tattabi'una illa dhanna. In tattabi'una illa dhanna. Manusia yang seperti itu hanyalah mengikuti perasaannya. Mengikuti perasaannya, mengikuti buruk sangkanya, ya. Atau istilah lain itu mengikuti asumsi-asumsi sesatnya. Gak mungkinlah Allah begitu. Ya. Jawaban yang kelima, wa in antum illa takhrusun. Siapa yang melakukan tindakan seperti ini, pasti dialah orang yang berbohong. Maka dari ayat ini juga sebentar ya. Dari ayat ini juga dibahas ya tentang hatta dzaqu ba'sana. Ya, tentang bagaimana mungkin Allah menyuruh sesuatu, ya silakan kamu syirik, ya silakan kamu berbuat jahat, tapi setelah disuruh malah dihukum. Pertanyaannya, dalam hal kemusyrikan, kenapa hukumannya melebihi dari perbuatannya? Ya, misalnya orang syirik 80 tahun, 70 tahun. Kenapa hukumannya malah selama-lamanya khalidina fiha? Kalau dihitung bisa berabad-abad. Ya. Nah, ini kalau Ibu masih ingat, pemahaman seperti ini pernah kita bahas di awal ayat. Ya. Ayat Al-An'am, ayat yang ke-28. Ya. Begitu juga orang yang beramal soleh. Ya. Beramal soleh, berapa lama kamu beramal soleh? 50 tahun. Nanti balasannya di surga selama-lamanya. Ya, mungkin kalau beramal soleh gampang jawabannya ya. Jawabannya ya memang karena Allah itu baik ya. Berbuat sedikit tapi balasannya bisa berlipat-lipat. Ya.
Adapun kenapa ya, kenapa manusia diberi balasan lebih, itu karena niatnya. Ya. Saya akan tetap syirik. Kalau saja Allah ngasih usia saya 1000 tahun, 2000 tahun, saya tetap syirik. Dibalas perbuatannya, dibalas juga ini. Begitu juga kebaikan. Ya. Saya sekarang Muslim. Andai kata Allah kasih kesempatan saya 1000 tahun lagi, saya juga akan tetap Muslim. Karena punya pegangan yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Engkau mati kecuali dalam Muslim, sehingga terus berbulan-bulan, bertahun-tahun dia terus berusaha Muslim. Ya. Atau kalau ketakwaan dia terus berusaha taat. Ya. Nyimpang balik lagi, nyimpang balik lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Maka semangat itulah yang juga diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Jadi kalau di ayat 28 itu intinya, kenapa saya balas manusia itu, saya hukum manusia itu selama-lamanya, karena ya, dia sudah punya niat jahat. Andai kata sekarang dia masuk neraka. Allah Maha tahu ini orang ini kalau saja dikembalikan ke dunia, nanti syirik lagi. Karena itu dalam bab seperti ini, ya, mengingatkan kita pentingnya selalu berniat baik. Ya. Jangan biarkan hidup ini sejalan. Ini niat baik. Ya. Apa aja, ya. Segala yang menurut kita nggak masuk akal, minimal niatkan. Seakan belum haji, niatkan. Ya. Semoga tahun depan, 2 tahun lagi, saya bisa haji. Mungkin kita nggak hafal Quran, niatkan saja. Apa sih susahnya niat, ya. Tapi kalau nggak paham juga, niat aja nggak bisa. Pahamkan, ya. Tunjukkan usaha-usaha kecil. Ya. Usaha-usaha kecil bahwa Allah menerima niat kita, ya. Bahwa saya ingin menjadi orang yang selalu sholat malam. Ya. Insya Allah, walaupun alarmnya udah bunyi tapi nggak bangun, ya. Tapi itu insya Allah bagian daripada niat itu sendiri. Niatnya si puasa, ya udah sahur, ya. Begitu siangnya darah rendah, ya, keliangan. Insya Allah. Nah, yang dibalas oleh Allah perbuatannya dan niat. Ya. Maka dari ayat ini, ya, umat Islam dalam perjalanannya pernah mengalami guncangan, ya. 2 guncangan berat, atau yang disebut dengan, ya, fitnatus syubuhat, ya. Ujian pola pikir yang salah terhadap ayat ini. Ya. Pemikiran yang pertama disebut dengan qadariyah. Qadariyah itu, ya, yang gayanya mirip seperti ini, ya. Orang musyrik ini, ya. Ngapain sih kita repot-repot, sholat, ini, itu. Udah, serahkan aja kepada Allah. Kalau Allah nanti menghendaki, kita juga bangun-bangun sendiri. Kalau Allah menghendaki, kita juga ngaji-ngaji sendiri. Qadariyah. Ada lagi yang ekstrim, ya, ekstrim kiri, Jabariyah. Maaf ya. Jabariyah itulah yang pemahamannya bahwa diri manusia itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Ya. Diri manusia dikatakan bagaikan kapas yang terombang-ambing oleh angin. Angin ke kanan, dia ke kanan, kiri, angin ke atas, dia ke atas, itu Jabariyah. Qadariyah sebaliknya.
manusia itu punya apa, wewenang seutuhnya terhadap dirinya. Kalau saya mau berbuat jahat itu karena kemauan saya. Kalau saya berbuat jelek itu memang kemauan. Kalau saya berbuat baik itu memang kehebatan saya. Maka ulama akidah meluruskan dua pemikiran yang tidak benar, Qadariyah maupun Jabariyah. Ya. Apa yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meluruskannya dengan bahwa yang benar adalah kita di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Jadi di satu sisi memang kita juga punya kemampuan. Ya. Insya Allah saya nanti sholat malam. Insya Allah hari ini saya baca Quran. Insya Allah saya menghafal Quran. Itu mempunyai. Tapi kita harus tetap tunduk kepada Allah. Ya. Kepada Allah dalam arti apa? Ya, minta tolong juga kepada Allah. Ya. Saya bisa bangun malam. Teman saya untuk bisa baca Al-Quran hari ini. Menyatukan dua-duanya. Sehingga ketika akhirnya bangun malam dan seterusnya, maka yang dia puji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Buatlah tolong saya malam ini bisa ibadah, hari ini bisa berinfak, hari ini bisa birrul walidain dan seterusnya. Kalau nggak berhasil, dirinya yang disalahin. Ngapain nyalain Allah? Ya Allah belum berhasil. Kenapa ya? Oh mungkin kemarin saya hari malam ini nggak bangun, mungkin kemarin saya nggak tidur siang. Karena tidur siang itu termasuk yang bisa membuat seorang tidak terlalu ngantuk. Oh mungkin tadi sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur makan. Ya udah tidur pulas. Ya. Dievaluasi aja dirinya, nggak usah disalahin. Pada Allah sambil minta tolong lagi. Sehingga dengan pemahaman, ya, kemudian disilahkan Ahlus Sunnah, manusia itu selalu dalam hubungan yang baik dengan Allah. Nggak ada suudzon, nggak ada menuduh Allah. Ya. Kita suudzon pada manusia aja nggak boleh, menuduh orang nggak boleh, apalagi menuduh Allah. Ya. Jadi kalau dirinya baik, Allah yang dipuji-puji, Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah bisa bersama. Kalau enggak, memang diri saya masih belum bersungguh-sungguh. Maka orang-orang seperti inilah yang insya Allah, ya, walaupun mungkin nggak jadi beramal, bisa jadi tetap baik di sisi Allah. Ya. Karena malam ini dia tidak qiyamul lail, tapi perasaannya sedih, minta ampun ya Allah, jangan-jangan ini saya nggak salat malam hari ini mungkin saya masih banyak dosa kali ya. Itu bisa lebih baik gitu ya daripada yang satu qiyamul lail, yang satu sholat malam, namun pakai gaya qadariyah tadi. Kenapa kamu besok bangun malam? Ya saya kan memang orang soleh, ya. Saya memang betul-betul memang itu kehebatan saya itu. Dirinya dipuji, bukan Allah yang dipuji. Para ulama mengatakan yang enggak sholat malam tapi dia menyesali keadaannya, itu bisa lebih baik insya Allah daripada yang sholat malam tapi bangga dengan amalnya, lupa bahwa dia bisa begitu itu, bukan lupa lagi, bahkan tidak mengakui bahwa Allah yang menolong dia seperti itu. Ya. Maka pemahaman seperti ini misalnya dijelaskan di akhir surat At-Takwir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Apa sebelumnya? Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Kalau kamu berbuat baik, kamu harus punya kemauan dulu. Iya, saya mau begini. Ya.
saya mau membaca Quran nih, saya mau infak nih, saya mau birrul walidaini ya. Man syaa'a minkum ay yastaqim. Tapi jangan lupa minta tolong juga kepada Allah. Kenapa? Wa ma tasya'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Yang kamu mau itu kalau tidak ditolong oleh Allah yang enggak jadi. Ataupun kalau sudah bisa jangan lupa berterima kasih kepada Allah karena Allah yang begitulah jamaah rahmatullah dua ayat yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz yang sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Apakah ada waktu untuk tanya jawab Ustadz? Ya, silakan. Silakan Ibu, bila ada yang akan ditanyakan, silakan respon. Silakan Ibu Anita. Saya. Oh, ya. Monggo. Wanita dulu aja silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya terkait dengan perbuatan syirik. Ketika kita punya orang tua yang di akhir-akhir usianya baru tahu bahwa orang tua itu ada diberikan sesuatu untuk hal pengamanan diri kali dari orang tuanya. Nah, sementara orang tua kita sudah tidak menyadari itu sama sekali. Lalu bagaimana kita mensikapinya gitu sebagai anak untuk melepaskan orang tua yang kita sudah berusaha, tetapi katanya kalau tidak dilepaskan dari sendirinya itu akan susah melepasnya. Sementara kondisi orang tua itu sudah tidak sadarkan diri gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu akan terbawa menghadap Allah sekalipun beliau tadinya tidak memahami bahwa itu adalah ada bekal dari orang tuanya yang seperti itu Ustadz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anaknya yang ingin mengusahakan kembali kepada nilai-nilai tauhid? Nah, apakah itu udah wilayah kita atau bukan gitu? Itu mungkin pertanyaannya Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira dalam hal ini ada beberapa usaha ya yang harus kita lakukan ya. Pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal seperti ini cukup banyak di masyarakat ya. Berapa kali sering saya membantu hamba Allah yang mengalami seperti ini. Yang pertama, usaha yang nggak berhenti-berhenti. Sampai di detik-detik akhir hayatnya kita masih terus mengusahakan. Ya. Nah, ya mungkin ketika sudah katakan menjelang ajal ya, minimal terus membacakan Al-Quran ya, yang itu ya, mungkin yang lain juga berfungsi, tapi pendengaran itu kan kata Al-Quran ya sesuatu yang terus berfungsi sejak mulai lahir sampai manusia itu ya, menjelang kematiannya. Ketika yang lain-lain sudah tidak berfungsi, pendengaran kan masih berfungsi. Minimal dari pendengaran itu jangan pernah berhenti untuk ya, mendengarkan Al-Quran ataupun diperdengarkan bahasa-bahasa kita sendiri. Ya. Yes. Bisa jadi itu ya, minimal dalam perasaannya itu ya, misalnya ya ayah ya harusnya ayah bertobat kepada Allah walaupun dia nggak bereaksi apa-apa ya. Siapa tahu
dalam kondisi ketidakberdayaannya itu apa yang kita perdengarkan dari Al-Quran atau ya itu paling bisa itu ya berbawel-bawel di jalan Allah, mengajak taubat misalnya ya. Terus siapa tahu direspon oleh jiwanya ya, sehingga jiwanya bisa jadi mengatakan iya saya bertobat sekarang, iya saya bertobat sekarang, bisa jadi seperti itu ya. Kita husnudzon saja dan bisa jadi itu ya akan menjadi sebuah reaksi. Ada seorang ustadz yang saya kenal ya, dia menasihati seseorang yang mengalami begitu koma gitu ya. Itu setiap hari dia ya kayak orang taujih aja, ya orang ceramah aja ya. Tidak sebaiknya ayah itu begini begitu, terus besok ya memperkenalkan kepada Allah ya. Dia katakan kita ini kan semua milik Allah ya. Kita mau begini ujungnya juga kembali kepada Allah. Subhanallah, bahasa-bahasa seperti itu akhirnya membuat reaksi yang darinya tidak sadar jadi sadar. Akhirnya ya, sempat mengucapkan kalimat-kalimat taubat ya, pakai istighfar, itu kejadian juga seperti itu. Kemudian terakhir mau berhasil atau enggak, pokoknya yang penting ini usyhidullah. Ini usyhidullah itu yang penting Allah melihat saya sebagai anaknya, mungkin sebagai istrinya, sudah menunjukkan usaha yang enggak henti-hentinya untuk menyelamatkan ya keluarganya ini dari hal-hal yang ya, mengandung syirik ataupun ya, berbau syirik. Begitu juga kalau sampai akhirnya sampai ajalnya ya, maka sebagai anak atau sebagai istri terus menerus memintakan ampun kepada Allah ya. Bagi anak otomatis Rabbighfirli wa liwalidayya itu akan sangat ya, berguna bagi ya, ayat itu bagi jenazah ya. Sehingga dijelaskan dalam hadis ya, seseorang yang ya, istilahnya ya, hidup dalam berbagai macam kesalahan ya, sehingga ketika dihisab dia tidak mendapatkan balasan-balasan itu. Jadi misalkan dulu orang jahat, saya dulu kan orang begini ya. Ya. Tapi kok nggak mendapat semua ya, maka Allah menjawab bistighfari waladik. Karena anakmu dulu nggak henti-hentinya bertahun-tahun mintakan ampun kepada Allah agar kamu diampuni. Ya. Sekaligus ya kata sebagian ulama, kalau kamu ingin tahu dirimu soleh atau solehah, ya, lihatlah hidupmu sehari-hari selalu berdoa untuk orang tua enggak? Selalu berdoa berarti dalam dirimu ada kesolehan. Karena Rasulullah mengatakan seluruh amal Bani Adam itu terputus. Ya. Kali 3, salah satunya awaladun solihun yad'una. Ya, termasuk indikasi kesolehan itu anak yang selalu memintakan ampun untuk dosa-dosa orang tuanya. Ya namanya memintakan ampun nggak peduli mau orang tuanya katakan tiap hari sholat, mau orang tuanya mujahid katanya dai, itu mintakan ampun, apalagi orang tuanya yang mungkin ala kulli hal dalam hal ketaatan, atau apalagi ya dia melihat orang tuanya ada tanda-tanda yang kurang baik, mungkin penting optimis aja ya. Dalam bab ini tidak bisa lagi kita istilahnya letterlock dengan normatifnya. Kan katanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih ya. Sesungguhnya Allah itu nggak akan mengampuni kalau sudah syirik. Iya betul, itu normatif bakunya. Tapi dalam kenyataannya kita tetap harus optimis.
istilahnya kan menjelang kematiannya saya sudah terus ngomong terus ya, ingetin ayah tobatlah ini. Siapa tahu itu direspon. Saya terus membacakan Al-Quran baik langsung ataupun mungkin dibacakan lewat HP-nya misalnya, itu juga insya Allah punya pengaruh supaya terhindar dari bisikan-bisikan setan yang memang juga aktif di saat itu. Ya begitu insya Allah. Allah. Mohon maaf Ustaz, ya terkait dengan dosa itu artinya beliau kan tidak menyadarinya, karena saya waktu beliau sehat pernah bertanya, "Ibu punya apa sebetulnya?" gitu ya. Ternyata nggak menyadari, nggak punya apa-apa. Nah, ketika dalam ketidaksadaran ada ketidakwajaran melihat itu, nah apakah dosanya akan disamakan dengan yang, seperti tadi perbuatan-perbuatan syirik yang disengaja atau tidak? Ini artinya kan tidak disengaja mungkin kalau menurut pandangan saya, karena pemberian orang tua yang tidak diketahui beliau, itu yang saya lihat itu seperti itu. Nah, untuk menangani hal seperti itu, maksudnya, apakah pertanggungjawabannya akan menjadi dosanya sama dengan yang orang-orang sesadar-sadarnya berbuat syirik? Karena saya pernah nanya, "Ibu punya apa sebetulnya?" Nggak punya apa-apa," katanya seperti itu. Itu waktu, masih, kuat, itu seperti itu. Nggak ada yang seperti itu karena di usia 85 tahun ada hal yang aneh yang muncul sehingga saya agak curiga, ini ada apa gitu dengan, reaksi-reaksi yang agak kuat gitu, seperti itu. Nah, ternyata pas saya coba, bertanya kepada yang lebih ini emang ada sesuatu pembekalan, artinya beliau nggak menyadari punya itu, gitu. Nah, dengan ilmu yang tidak disadari itu, apakah perhitungannya akan sama dengan perbuatan-perbuatan syirik pada umumnya gitu, Ustaz? Mohon penjelasan untuk menenangkan. Hatur nuhun, Ustaz. Ya itu semua pertanyaan-pertanyaan goib namanya ya. Ya Mhm, itu bukan domain kita lagi kalau mau kepastian seperti itu dalam kondisi ini nggak tahu dalam kondisi ya. Yang jelas ketika manusia itu masih di dalam kemungkinan berubah, maka mhm, aslinya harus diusahakan semaksimal mungkin. betul. Tapi ketika dulu nggak tahu, dulu nggak nyadar, dulu nggak kirain itu hal-hal yang biasa-biasa aja, ya. Mhm, Masyarakat begitu karena nggak paham. Ya. mhm, Ternyata setelah menjelang kematian memang banyak hal-hal yang aneh misalnya. Ya. Memang ya kalau pakai normatifnya, oh, ini udah terlambat. mhm, Namun walaupun terlambat, ya orang beriman itu tetap optimis. Ya. Katakan seorang ayah, seorang orang tua mengalami begini, ya. Yang penting bagaimana anak ini bisa terus mendoakan, bisa terus meningkatkan kesolehan dirinya, ya. Karena ya, kesolehan seseorang itu ya, kan berdampak kepada orang tuanya. Ya. mhm, Memang orang tua saya dulu punya catatan ini, apalagi dalam tanpa sepengetahuan, ya. Tapi kondisinya udah terlambat nih, udah menjelang ajal begini. Ya sudah, yang masih bisa dilakukan lakukan. Yang bisa dilakukan apa? Mendoakan terus-menerus. Kitanya sebagai anak terus menjaga kesolehan, meningkatkan kesolehan. Karena bagaimanapun ya kesolehan anak itu ya atau bahkan kesolehan keluarga itu punya pengaruh terhadap orang tua. Ya. Adapun pengaruhnya kecil, besar, ya, itu di luar kemampuan kita juga. Yang jelas namanya pengaruh itu tetap sebuah hal yang menguntungkan. Dalam doa dikatakan Abu Lahab itu walaupun dikatakan oleh Allah nanti masuk neraka, saya selanaron, nah, itu tetap ketika setiap hari Senin adabnya diringankan. Lumayan namanya diringankan. Kenapa? Karena dia sebagai paman sempat merasakan bahagianya ketika ponakannya lahir. Siapa? Rasulullah SAW.
orang Arab itu punya kebiasaan kalau girang banget itu selalu ingin berbuat baik, ya. Ya. Apa misalnya seperti Romlah, Ummu Habibah itu ketika tahu kamu kan dilamar oleh Rasulullah, betul, iya, iya. Kalungnya langsung diambil, langsung dicopot, diberi ini nih hadiah buat kamu yang memberi informasi, ya. Ini buat kamu, ya. Gitu ya. Abu Lahab juga begitu bahagianya ponakannya lahir, padahal ujungnya dimusuhin juga. Ya. Waktu lahir ya namanya paman ya seneng lah punya ponakan baru. Maka budaknya namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya. Karena begitu saja Allah ya meringankan khusus hari Senin. Ya. Jadi ya, kita jangan juga terlalu letterlock dengan teori-teori yang ada ataupun aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan itu insya Allah di sisi Allah berlaku dzu rahmati wasi'ah. Ya. Abdullah bin Ubay itu kayak apa jahatnya sama Rasulullah sama ini luar biasa deh. Ya. Tapi ketika meninggal ya Rasulullah bersedia menjadikan jubahnya itu untuk bagian dari kafan. Ya. Harapannya apa? Siapa tahu diringankan. Ya. Itu padahal kalau sudah bicara kejahatan udah enggak karuan. Ya. Kenapa? Karena memang dulu Abdullah bin Ubay itu pernah ya berbuat baik pada Rasulullah. Ya. Artinya Rasulullah pernah berhutang budi juga walaupun sangat sedikit, sangat kecil dan hari itu saja. Tapi Rasulullah sebagai orang yang nggak pernah melupakan jasa orang lain, ya, dia menjadikan jubahnya untuk bagian dari kafannya dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya udah nggak usah mikir apa yang sudah lewat, ya. Gimana dulu kan nggak tahu, udah sekarang mikirnya gimana terus didoakan, gimana kitanya terus meningkatkan kesolehan. Semakin soleh itu semakin berpengaruh kepada orang tua kita. Ya. Karena posisi anak itu juga punya daya syafaat. Ya. Ataupun ya kesolehannya berinfak. Infaknya juga diniatkan ini untuk orang tua saya. Ya, insya Allah itu ya juga punya harus kita pahami ada pengaruhnya. Saya yakini ada pengaruhnya buat orang tua. Mohon maaf sampai di sini insyaallah. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Jazakillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana في الدنيا قرينا في القبر منشا يوم القيامة شفيعا على الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan penjelasannya. Semoga